Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rukmaningsih. Saya mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Manajemen Keuangan Syariah semester 3 kelas A. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Adapun tugas pokok dari Bank Indonesia yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia yaitu kebijakan terkait suku bunga bank dan surat berharga, di mana semuanya dirancang untuk mengendalikan persoalan inflasi atau deflasi yang mungkin melilit negara Indonesia. Nah, yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Semakin bertambah tahun, semakin banyak sistem pembayaran yang masuk dan diterima oleh negara Indonesia. Sistem pembayaran yang semakin banyak variasinya ini memerlukan pengaturan yang baik sehingga urusan pembayaran dapat berjalan dengan mulus. Dari sinilah tugas atau peran dari Bank Indonesia sendiri. OJK yaitu Otoritas Jasa Keuangan, yang mana lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangannya. Adapun tujuan OJK yaitu yang pertama, mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua yaitu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Adapun fungsi OJK, yang pertama menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan. Dan tugas OJK sendiri yaitu pertama melakukan perencanaan penanganan APU PPT di OJK. Yang kedua memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisioner OJK mengenai arah dan kebijakan pencegahan APU PPT yang terkait dengan jasa keuangan. Nah, yang ketiga yaitu melakukan penyusunan kompilasi laporan pengawasan APU PPT. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yaitu larangan terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, dan instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus memenuhi citra halal. Nah, ada 3 instrumen utama dalam pasar modal syariah. Yang pertama yaitu saham syariah, yang kedua sukuk, dan yang ketiga yaitu reksadana syariah. Apa perbedaannya? Perbedaannya yaitu saham syariah dan sukuk termasuk ke dalam surat berharga yang berarti dapat diperjualbelikan, sedangkan reksadana dapat dikategorikan ke yang tidak dapat diperjualbelikan. Lalu adapun mekanisme transaksi di pasar modal syariah dilakukannya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah seperti prinsip transaksi non-ribawi serta menghindari praktek spekulasi yang dapat merugikan satu pihak maupun kedua belah pihak. Menurut saya boleh saja karena di asuransi syariah ini terdapat akad baru di mana akad ini digunakan untuk saling tolong-menolong dalam rangka berbuat kebijakan, non-for-profit transaction. Dalam akad ini pihak yang berbuat kebaikan tidak mensyaratkan keuntungan apa-apa. Jadi menurut saya asuransi itu boleh saja diklaim pas saat masih di tengah pembayaran dengan prosedur yang telah ditentukan perusahaan asuransi itu. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya bila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum